Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto dengan berita terbaru, termasuk juga dengan analisa nanti tren kripto kira-kira bagaimana gitu ya, secara short term maupun secara long term. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan untuk update analisa terbaru ya. Kita lihat untuk market kripto hari ini memang mengalami sedikit koreksi 1,7%, tapi ini tidak terlalu signifikan gitu ya. Bitcoin turun 1% di level 23.500, Ethereum di 1.800. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, kita lihat ada Celsius masih mengalami kenaikan, Monero, Flow, Cosmos, Zcash, tapi nggak terlalu signifikan juga untuk beberapa altcoin ya. Lebih banyak sebenarnya yang mengalami koreksi. Bisa kita perhatikan seperti ini ya, rata-rata mungkin 7-6% gitu ya untuk koreksinya. Secara fear and greed bagaimana? Nah, fear and greed sesuai dengan analisa kita sebelumnya ya. Kita di sini sempat membahas apakah koreksi kripto ini akan berlanjut ya. Dan memang Bitcoin turun dan secara ini kita kembali ke dalam level fear di warna merah bisa dibilang ya. Secara untuk berita-beritanya bagaimana gitu ya. Ini dari TED Talks Makro. Jadi dia lebih membahas untuk makronya bagaimana. Di sini dia bahas bahwa the coming month atau bulan yang akan datang, yaitu bulan September ya, could confirm that the bottom was in a while back, atau mungkin bisa mengkonfirmasi bottomnya apakah sudah terjadi atau belum. Kenapa dia membahas seperti ini? Karena rate inflasi atau inflasi Amerika yang menurun gitu ya, dan ada kemungkinan Federal Reserve sendiri di FOMC yang akan datang ini akan menaikkan suku bunganya sekitar 50 basis point, dan sebenarnya 50 basis point ini adalah sesuatu yang cukup bagus ya, artinya tidak terlalu agresif ya kalau dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi mungkin ada sentimen positif ke dalam market kripto maupun saham juga kalau memang ini yang terjadi. Kalau kita lihat dari sini, nah kalau kita lihat dari secara FOMC-nya ini di tanggal September 20 dan 21. Jadi sebenarnya masih sekitar 1 bulan lagi ya. Jadi masih agak sedikit jauh. Ya, tapi kita akan menunggu hasil dari tersebut gitu ya. Namun yang menariknya juga sebenarnya untuk mengkonfirmasi apakah bottom atau tidak, mungkin nanti kita harus lihat schedule atau CPI gitu ya. Kita akan lihat kira-kira inflasi di bulan Agustus ya, yang akan rilis datanya ini di 13 September ini bagaimana. Apakah tambah turun atau tidak. Kalau ternyata tambah turun ya, kalau dibandingkan dari bulan Juli, jadi sebenarnya mungkin September ini bisa menjadi bulan yang cukup bullish untuk kripto maupun saham dan lain-lainnya. Ya, tapi ini masih jauh. Tetap nanti kita akan coba update juga untuk hal ini mendekati beberapa tanggal-tanggal penting tersebut gitu ya. Tapi ada kemungkinan ya. Kira-kira itu untuk analisanya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan selain dari CPI di sini, sebenarnya kalau kita perhatikan di luar Amerika gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Di Amerika secara inflasi mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat di Eropa justru inflasinya makin lama makin naik. Ya, di sini Eurozone inflation ya, untuk di Euro di Eropa reach 8.9% atau 8,9%, the highest dalam 25 tahun belakangan ini, paling tinggi. Sebelumnya di video kemarin kita membahas update inflasi di Inggris ya, 10,1%, the highest selama 40 tahun. Jadi bisa dibilang di Eropa ini inflasinya tambah tinggi, tapi di Amerika inflasinya mengalami penurunan gitu ya. Tapi biasanya market ini react ya, financial market ini lebih memfokuskan ke dalam Amerika gitu, karena mungkin banyak yang menggunakan dolar juga gitu ya. Jadi itu kira-kira analisa secara makronya. Selanjutnya kita akan bahas update secara teknikal. Di sini analisa teknikal, di mana ini analisa kapan kira-kira Bitcoin bottom gitu ya. Ini bukan secara makro tapi murni secara teknikal gitu ya. Ini di sini dari Profit Blue, di mana dia membandingkan bear market yang terjadi di tahun 2018 dengan bear market yang terjadi di tahun 2022. Kalau di 2018 kita bisa lihat dari sini. Ini secara weekly ya. Dia mengalami penurunan 84% ya, 84,46% ya. Lalu di sini sekitar 27 minggu koreksinya ya, 27 minggu koreksinya bear marketnya. Nah, kita ambil kedua hal itu. Yang pertama presentasenya, penurunannya berapa persen. Kedua adalah kira-kira waktunya. Kalau kita tarik, kita samakan, misalnya benar-benar sama, ini dari topnya Bitcoin di kisaran level 68-69 ribu mengalami penurunan. Ini 84,4% ini di kisaran harga 10.600 ya, 10.600.
Lalu selanjutnya kalau kita lihat secara waktunya 27 minggu di sini, ini di kisaran bulan November tahun ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut historical biasanya bear market ini mungkin sudah mulai berakhir di kuartal 4 tahun ini gitu ya, dan mungkin akan ada mulai konsolidasi untuk melanjutkan bull run selanjutnya gitu ya, biasanya kalau menurut siklus-siklus Bitcoin sebelumnya. Jadi ini cukup menarik, apakah akan terjadi Bitcoin ke level 10,6 10.600 atau mungkin 11.000 ataupun 12.000, sebenarnya tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lihat, kalau secara sentimen makronya membaik, sebenarnya mungkin ada kemungkinan kita mulai mengalami kenaikan. Kembali lagi, semua sekarang masih bergantung terhadap situasi atau keadaan ekonomi, makroekonomi dunia gitu ya. Jadi itu untuk analisanya. Selanjutnya kita lihat juga altcoin ya, yang akan kita bahas ini mungkin Dogecoin. Ini dari Miles Dutcher, dia bilang Doge is pumping following the launch of Doge Chain ya. Ini mungkin beberapa hari yang lalu sebenarnya ya. Jadi Doge ini baru launching Doge Chain gitu ya. Kalau kita lihat beritanya, Dogecoin itu apa? What is Dogecoin ya? Lalu apa sih Dogecoin? Karena dikatakan ini adalah layer 2-nya untuk DeFi dan NFT dan games di dalam Doge punya blockchain. Di sini ya, Dogecoin is a newly launched blockchain. Jadi untuk blockchain platform that lets user bridge over Dogecoin. Jadi menggunakan Dogecoin ini untuk DeFi, NFT, and more. Kalau saya rasa sebenarnya berita ini cukup besar ya. Tapi mungkin akan lebih besar kalau misalnya kita lagi dalam bull market, lagi hype-hype-nya orang gitu ya. Mungkin ini Dogecoin bisa lebih pump lagi, tapi karena kita di bear market, pumpnya tidak terlalu kuat juga. Di sini dia membahas sedikit bahwa Dogecoin ini awalnya adalah sebuah lelucon, joke ya, tapi sekarang dengan adanya Dogecoin ya bisa dibilang fundamentalnya bertambah gitu ya. Fundamentalnya bertambah, tapi harus kita lihat secara user bagaimana. Apakah usernya naik atau tidak, secara use case-nya juga apakah ada kegunaannya atau hanya sebenarnya permainan big fun atau permainan whale juga gitu ya. Tapi ini menarik untuk Dogecoin sendiri gitu ya. Secara fundamentalnya sebenarnya kalau di sini dia bilang Dogecoin ini sebenarnya bukan layer 2 yang sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena layer 2 biasanya kalau di dalam Ethereum network ya, layer 2-nya itu juga di bawah Ethereum ya. Kira-kira seperti itu. Tapi di Dogecoin ini menggunakan Polygon Edge ya. Jadi Polygon Edge ini sebenarnya custom blockchain yang dari Polygon Matic. Jadi ini untuk analisa untuk Dogecoin gitu ya. Nanti kita lihat secara analisa teknikal untuk Dogecoin bagaimana, apakah ini hanya sekedar pump and mengalami penurunan lagi atau dia bisa naik terus gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat secara teknikal di sini Bitcoin memang mengalami koreksi. Ya, jadi kira-kira itu dulu untuk beritanya. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Ya, kita lanjut ke analisa teknikal. Di sini kita lihat untuk Bitcoin masih sesuai dengan analisa kemarin. Kita sempat dalam beberapa hari terakhir kita warning memang ada potensi di mana Bitcoin mengalami koreksi, dan untuk sekarang memang masih berada juga di dalam level support yang kita sudah mention di video sebelumnya gitu ya. Kita lihat di sini untuk sekarang Bitcoin bisa dibilang stop di area level 23.200 23.300-an ya. Bisa dibilang ini dia sebenarnya retest ke trendline sebelumnya ya, di sini 3 kali retest gitu. Jadi ini untuk Bitcoin keadaannya, dan sekarang lebih ke arah mencoba untuk mengalami rally sedikit gitu ya. Tapi apakah di sini dia akan ada penguatan atau tidak, itu pertanyaan selanjutnya. Secara volume bagaimana? Secara volume kita bisa perhatikan sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya, di sini sell off-nya cukup besar ya, cukup tinggi karena perbandingannya adalah volume untuk penjualan dan volume belinya ya. Di sini volume belinya bisa dibilang secara harga naik, tapi secara volume tidak besar gitu ya. Lalu bagaimana? Kalau saya rasa mungkin kalau Bitcoin untuk naik saat ini masih ada kemungkinan, tapi naiknya mungkin bukan pump dia besar, pump lagi sampai ke level 25.000 secara short term ya gitu ya. Mungkin ini lebih ke arah testing ke area resistance sebelumnya. Jadi dia turun dari sini. Jadi ada kemungkinan mungkin sedikit mengalami kenaikan, dan kenaikannya mungkin di area kisaran level, bentar ya, kita dari sini 23.600 23.600-an gitu ya. Kalau misalnya dia bisa naik lagi ya mungkin bisa ke area testing ke area sekitar level 23.800 karena ini juga menjadi level support dan resisten yang cukup kuat. Jadi di dua level ini
make sure mungkin akan ada sedikit rejection dan mungkin Bitcoin dari sini mulai mengalami penurunan kembali gitu ya untuk testing ke area ini, dan ada kemungkinan dari sini dia mulai mengalami breakdown gitu ya kalau kita lihat secara analisa teknikalnya gitu. Jadi ini secara analisanya. Kalau kita lihat dari grafik yang lain, bisa kita lihat dari sini yang kita bahas ya, secara one day-nya kita bisa lihat di sini kita confirm sebenarnya ini confirm breakdown ya, walaupun memang Bitcoin punya tendensi ya ada untuk bisa dibilang fake out gitu ya. Jadi pura-pura breakdown, tapi ternyata dia mengalami kenaikan lagi kembali, lalu masuk ke dalam trend ini gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat apakah ini terkonfirmasi dia breakdown, iya dia sudah closing di bawah level trend line-nya gitu ya secara time frame daily. Kalau untuk secara time frame 4 jam di sini sesuai dengan analisa biasanya setelah dia breakdown mungkin akan terjadi sedikit relief rally. Jadi kalau misalnya dia naik ke area 23.6 atau 23.8 ini masih cukup normal juga gitu ya. Kita kasih mungkin versi panjang di sini untuk zona mungkin kira-kira ya. Nah, mungkin di level ini terjadi sedikit rejection, dan kalau rejectionnya terjadi ya mungkin ini Bitcoin mulai mengalami penurunan karena kita bisa lihat kembali bahwa sebenarnya ini dia sudah mulai breakdown dari structure market dia. Market structure ya gitu ya kalau kita secara time frame daily-nya. Nah, ini kelihatan gitu ya. Ini dari bulan Juli sebenarnya. 13 Juli dia mulai mengalami kenaikan di sini. Dan sekarang dia mulai breakdown gitu ya. Target kita berapa? Target kita mungkin ya di kisaran area 22.500 untuk saat ini gitu. Tapi nanti kita akan tetap update analisa selama berjalannya waktu juga ya. Ini untuk Bitcoin kira-kira secara time frame-nya. Kalau teman-teman yang untuk trading sebenarnya bisa perhatikan level ini kali ya. Kalau tanya risk management-nya ya, perhatikan level garis resisten yang warna kuning ini gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin mulai naik ke area 24.100, 24.200, ada potensi sebenarnya dia ini hanya fake breakdown aja gitu ya. Jadi bisa di manage secara risk managementnya juga. Kalau misalnya terjadi seperti itu, jadi bisa dibilang lebih ke arah short squeeze sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dia naik di sini terjadi short squeeze dan dia bisa berhasil reclaim trendline sebelumnya, next targetnya sebenarnya untuk Bitcoin ke level 25.400, 25.500. Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Mungkin ada, tapi untuk sekarang sedikit kecil gitu ya. Tapi kira-kira ini untuk Bitcoin selama mungkin beberapa hari atau beberapa jam ke depan masih lebih cukup positif. Tapi tetap masih secara sentimen saya rasa ada potensi lebih besar untuk mengalami koreksi. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita lihat untuk Dogecoin ya. Karena tadi kita bahas Dogecoin. Dogecoin sebelumnya kalau nggak salah kita baru bahas Dogecoin beberapa hari yang lalu. Kita coba cek di sini. Ya, ini kita lihat baru Dogecoin mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Dan kalau kita lihat secara time frame Dogecoin ini masih sesuai dengan analisa kita gitu ya. Kita bisa lihat secara target 3-4 hari yang lalu kita bilang ada kemungkinan Dogecoin untuk tes dua level. Level pertama adalah 0,089 di area zona rectangle ini gitu ya, yang kotak ini. Lalu mungkin kalau dia ada sedikit overstretch atau kenaikannya cukup besar gitu ya, atau pump, mungkin bisa tes ke dalam trendline ini. Tapi ini kan tidak terjadi. Dan memang kita lihat dia di stop di level tersebut di 0,08 dan terjadi rejection. Dan untuk sekarang sebenarnya Dogecoin ini berada di dalam level supportnya. Bisa kita perhatikan ya di level supportnya. Tapi kalau kita lihat Bitcoin mengalami koreksi, ya berarti altcoin rata-rata sebenarnya ada tendensi juga mengalami koreksi ya. Jadi itu yang kita bisa perhatikan. Kalau untuk Dogecoin mungkin kita bisa lihat kalau Bitcoin naik, mungkin Dogecoin bisa naik ke area kisaran level sebelum resistennya di sini. Ya, jadi ini secara short term aja dia sedikit mengalami rally, mungkin naik ke area kisaran level 0,084 gitu ya. Lalu tidak terlalu kuat dan akhirnya mengalami rejeksi kembali atau mengalami breakdown gitu ya. Kalau Dogecoin sudah turun dari level supportnya yang ini. Ini cukup rawan ya. Kalau kita lihat di sini, kita dilihat dulu bentar ya. Nah, kalau kita lihat Dogecoin turun dari area supportnya di kisaran level 0,08093, ya berarti ada potensi sebenarnya dia turun lagi bisa tes ke area trendline di bawah sini sebenarnya. Jadi ini cukup menarik juga sih kalau teman-teman mencari kesempatan untuk di short sebenarnya ya. Tapi itu aja untuk
update video kali ini. Kita bahas Bitcoin, kita bahas Dogecoin. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.